bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Oke, selamat pagi Kak. Perkenalkan, nama saya Wifa Azaria dari SMKN 1 Pandak Bantul, ingin mewawancarai kakaknya. Oke, boleh kenalan dulu Kak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Suti. Saya di sini dari Museum Sono Budoyo sebagai edukator atau pemandu museum. Oke, namanya Kak Suti ya. Oke, mulai langsung dari pertanyaan pertama ya Kak. Baik, boleh. Kapan Museum Sono Budoyo ini didirikan? Kalau Museum Sono Budoyo sendiri itu didirikan itu dari tahun 1934, tapi proses pendiriannya itu berlangsung tidak sekali waktu. Jadi di tahun 1934 itu dia didirikan, tapi baru diresmikan tanggal 6 November 1935 itu oleh Hamengkubuwono ke-8. Jadi memang prosesnya membutuhkan waktu untuk sampai bisa dibuka untuk umum. Itu termasuk lama juga ya Kak berarti? Iya, 1 tahun itu cukup lama untuk kayak preparation biar dibuka untuk publik. Kira-kira itu kenapa Kak kok bisa lama banget, jedanya ada problem atau? Karena memang dalam proses pendesainan itu juga yang paling utama karena koleksi kita banyak banget. Kita ada 66.000 koleksi. Jadi untuk menempatkan koleksinya berdasarkan tema dan era itu perlu waktu yang cukup lama utamanya. Seperti itu. Lanjut pertanyaan kedua ya Kak. Peristiwa apa yang paling berkesan dalam museum ini? Mungkin ada sejarah tersendirinya di museum ini. Kalau untuk yang paling berkesan dalam proses pembangunan itu atau pendirian museum itu ide untuk membuat sebuah bangunan museum itu tidak serta-merta sekali waktu. Jadi sebelumnya kan sebagai pembuka, sebagai background aja, Museum Sono Budoyo itu dia digagas oleh Yayasan Belanda namanya Yayasan Java Institute. Dan Yayasan Java Institute itu sudah ada sejak tahun 1919. Tapi dulu itu yayasannya itu hanya kayak sering mengadakan konferensi kebudayaan saja. Jadi memang mereka meminjam tempat utamanya di Keraton Solo, Keraton Jogja. Dan mereka nggak punya kayak rumah tersendiri untuk menyimpan dan memamerkan koleksi mereka. Nah dari konferensi-konferensi kebudayaan itu mereka akhirnya menggagas gimana kalau kita bikin bangunan aja gunanya untuk kayak menyimpan dan memamerkan koleksi biar masyarakat juga bisa belajar. Nah dari proses itu akhirnya dibangunlah museum, dan ketika pas diresmikan itu tidak hanya sehari saja proses peresmiannya, ada beberapa hari, dan itu nanti ada pertunjukan untuk masyarakat luar saja yang istilahnya untuk kayak sebagai sounding lah kepada masyarakat kalau ini loh ada museum dan kalian bisa datang ke museum. Makanya beberapa koleksi kita itu selain dari Yayasan Java Institute sendiri, masyarakat juga menghibahkan koleksi-koleksinya utamanya senjata kepada museum biar museum itu bisa memamerkan koleksi milik kayak pusaka suatu keluarga seperti itu. Kira-kira siapa sih Kak pendiri museum ini? Pendirinya seperti yang saya bilang tadi namanya Yayasan Java Institute. Jadi itu sebuah organisasi, memang isinya kebanyakan orang-orang Belanda dan juga ada beberapa masyarakat pribumi juga, masyarakat lokal utamanya dari keraton yang orang-orangnya sudah mendapatkan pendidikan, terdidik dan mendapatkan akses dan privilege. Jadi untuk yayasan itu seperti organisasi pada umumnya, nanti ada kayak ketua, terus nanti ada kayak pengurus harian seperti itu. Oke. Kenapa sih Museum Sono Budoyo ini didirikan? Karena pada waktu itu lembaga pendidikan masyarakat itu sangat sedikit. Kebanyakan orang sekolah-sekolah untuk masyarakat itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang dari Belanda, keturunan Belanda atau orang-orang aristokrat. Jadi nggak semua masyarakat bisa datang. Terus dengan pembangunan Museum Sono Budoyo sendiri itu salah satu bentuk agar masyarakat umum itu bisa tinggal belajar, tinggal membeli tiket nanti masuk ke museum, tinggal belajar dengan apa koleksi yang ada mengenai kebudayaan Jawa, Bali, Madura dan Lombok. Oh, seperti itu. Oke. Bagaimana kalau semisalnya Museum Sono Budoyo ini Kak
mungkin terkena gempa atau ada nih biasanya kan banyak ya orang-orang nakal di luar sana, mungkin bisa jadi terkena vandalisme tuh kira-kira gimana Kak? Kalau untuk vandalisme, karena sistem pengamanan kami sudah cukup baik dalam artian security dan lain itu sudah cukup banyak dan ditempatkan di banyak tempat. Untuk vandalisme sudah bisa kami prevent, jadi sudah kami cegah. Tapi kalau misal untuk kayak kendala dari alam, misal kayak gempa bumi, itu ya gimana ya, mau nggak mau kita harus juga kayak mungkin membangun ulang, merekonstruksi ulang. Kalau yang paling parah itu ketika perang Jepang, yang bagian belakang museum itu juga kena bom. Perang-perang revolusi, era-era kemerdekaan itu bagian belakang museum itu kena bom, jadi kami harus kayak membangun ulang menjadi bangunan baru. Pernah terkena bom ya Kak berarti ya? Iya, makanya ketika mulai kolonialisasi Jepang, museum ini juga kosong karena tidak diperbolehkan untuk dibuka. Waktu zamannya Jepang berarti ya. Oke. Kalau boleh tahu di mana sih letak strategisnya Museum Sono Budoyo ini, biar teman-teman di rumah sekalian pada tahu, siapa tahu bisa main ke sini, dan harga tiketnya kira-kira berapa? Boleh banget. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau berkunjung ke Museum Sono Budoyo, kalau pengen jalan-jalan yang bisa dikunjungi oleh masyarakat umum itu ada di Jalan Panguraan nomor 6 Yogyakarta. Itu kalau di Maps ada di Museum Sono Budoyo unit 1. Nah, unit 2 itu untuk kantornya. Jadi kalau teman-teman mau penelitian lebih dalam, nanti harus pakai surat dan juga datang ke kantor, itu nanti yang di unit 2. Tapi kalau teman-teman mau berkunjung jalan-jalan aja, itu bisa ke Museum Sono Budoyo unit 1 dengan tiket kalau untuk dewasa 10.000, anak-anak 5.000, kalau untuk mancanegara 20.000. Termasuk murah guys, jangan lupa datang ke Museum Sono Budoyo, tetap melestarikan budaya Jawa dan lainnya. Oke Kak, terakhir nih pertanyaannya, harapan apa sih Kak untuk Museum Sono Budoyo ini ke depannya? Harapannya agar museum itu semakin berkembang ya, jelas untuk wahana hiburan penunjangnya semakin berkembang, tapi juga harus dibarengi dengan masyarakat yang sering berkunjung ke museum, tidak hanya karena tuntutan pekerjaan atau tuntutan pendidikan saja, tapi mereka secara sukarela mau berkunjung ke museum untuk mempelajari kebudayaan yang membentuk Indonesia modern sekarang. Oh, hi. Wait a minute. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalin, nama aku Mifa Azaria dari kelas 11 APT SMKN 1 Pandeglang. Kali ini aku bakal mencari tahu tentang Museum Sono Budoyo. Kalian mau tahu? Kalian kepo? Terus kita langsung ke Museum Sono Budoyo, kira-kira di dalamnya ada apa? Let's go. Thank you.